Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya mahasiswa Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas C semester 1. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali buku dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan judul buku Trump dan Politik Neonasionalisme. Nasionalisme baru adalah ideologi dan gerakan politik yang dibangun di atas karakteristik dasar nasionalisme klasik dan berkembang ke bentuk akhirnya dengan menerapkan unsur-unsur dengan karakter reaksioner yang dihasilkan sebagai reaksi terhadap perubahan politik ekonomi dan sosial budaya yang datang dengan globalisasi selama gelombang kedua globalisasi pada tahun 1980-an. Yang pertama, dari nasionalisme menjadi neonasionalisme. Uni Soviet mengikuti Presiden Klian-Ragan, hak Kristen mendominasi Partai Republik pada awal tahun 2020-an. Partai Kristen atau Partai Republik berada di satu sisi perang budaya. Di sisi lain ada liberal dan sekuler agama dan juga banyak masyarakat LGBTQ, Grants dan feminis untuk memahami perang budaya saat ini di Amerika Serikat guna untuk melacak bangkitnya neoisme nasional di Amerika mulai dengan menelusuri kemunculan dan pengembangan nasionalisme ideologi sekuler pada abad ke-19. Ketika negara-negara Eropa berusaha membuat diri mereka hebat melalui kolonialisme kemudian, nasionalisme turun dan bantuan sangat terkait dengan hipernasionalisme. Nazi Jerman Mussolini dan Jepang selama masa pemerintahan Kaisar Hirohito menjelaskan bahwa dalam puluhan tahun setelah Perang Dunia Kedua, nasionalisme yang konflik kembali muncul, misalnya dalam Perang Sipil mantan Yugoslavia pada tahun 1990-an, seiring dengan berjalannya waktu nasionalisme berkembang menjadi neonasionalisme yang menggabungkan masalah religius, budaya, dan sekuler. Yang kedua, nasionalisme sekuler dan nasionalisme religius. Proses pembangunan bangsa di negara-negara pasca kolonial berlanjut selama Perang Dingin. Beberapa berusaha untuk berkembang dengan menghubungkan ideologis, diplomatis, militer, dan finansial dengan salah satu superpowers, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Bagaimanapun dan pada dasarnya dibusikan oleh jatuhnya dinding Berlin pada bulan November tahun 1989 dan kematian tiba-tiba Uni Suci pada bulan Desember tahun 1991. Tampaknya banyak perang dingin akan diikuti oleh kemenangan universal dan demokrasi liberal barat dan kapitalisme yang memahami fase kooperasi baru hubungan internasional. Hal itu diikuti oleh perjuangan Manichean antara kekuatan apa yang disarankan oleh globalisasi tercerahkan dan yang diwakili seperti oleh perusahaan multinasional dan organisasi pemerintah dalam arti globalisis yang progresif menganggap sebab pendukung nasionalisme reaksionis yang tertarik dengan baik termasuk Donald Trump, Viktor Orban, dan serta fundamentalisme agama transnasional Al-Qaeda dan negara Islam. Selain itu, menyoroti hubungan agama yang sering erat dengan nasionalisme sekuler. Jurgens Mayer tahun 2005 berpendapat bahwa nasionalisme religius cenderung terus memperluas keduanya secara geografis dan dalam hal pengaruhnya terutama namun tidak hanya di globalisasi selatan. Dengan demikian, untuk melawan nasionalis agama Al-Qaeda dan ISIS masuk akal untuk target mereka Amerika Serikat dan Barat lebih umum untuk bekerja sama melawan mereka. Yang ketiga, neonasisme, penyebab dan konsekuensinya. Pentingnya politik dan koalisi kepedulian sekuler dan religius dan atau budaya diilustrasikan oleh kemunculan baru-baru ini dan pengaruh politik neoisme nasional di Amerika Serikat, Eropa, dan banyak daerah dan negara lainnya.
Neonasionalis secara khas memilih volatile dan defensif agama dan atau budaya mereka. Neonasionalis kontemporer sering disebut dengan kebijakan politik yang berkelanjutan pada kesetaraan gender dan imigrasi. Faktor kunci yang berkontribusi terhadap konflik terutama terkait dengan fakta perbedaan budaya yang tidak dapat diatur, seperti Orban. Trump memproklamasikan perbedaan budaya yang tidak dapat diatasi di satu sisi, orang Kristen dan sekuler, dan di sisi lain ada antara orang-orang Amerika nativis dan kategori imigran tertentu. Neonasisme mencerminkan kepercayaan bahwa diinginkan kekhawatiran agama dan budaya pada dasarnya diperlukan atribut warga negara ini berusaha untuk mengecualikan atau meminggirkan orang-orang yang tidak memiliki pandangan atau atribut seperti itu. Yang keempat, neonasisme di Amerika Serikat. Neonasisme adalah sebuah ideologi yang diartikulasikan oleh partai politik yang sering digambarkan sebagai radikal populis atau nafis. Sebuah radikal berusaha untuk mengubah transformasi politik dan mencari perubahan mendasar. Sebuah populis untuk menarik orang-orang mengaduk mereka melawan elit. Trump menggambarkan dirinya sebagai radikal, seorang yang ingin menyalakan kepalanya politik di Amerika Serikat. Trump juga seorang populis berusaha menarik masa warga biasa dan mengundang mereka untuk mengutuk di elit self-serving, terutama mereka yang menjalankan negara tersebut. Akhirnya Trump adalah seorang nativis yang tubuh pemilik utamanya adalah orang Amerika asli putih. Yang kelima, globalisasi dan neoisme. Neonisisme centeran dalam hal perkembangan politik di Amerika Serikat. Gelombang ketiga, neoisme nasional, dimulai pada saat krisis ekonomi global tahun 2008, terjadi pada kemungkinan Presiden George W. Bush dan Barack Obama, dan pada tahun 2016 yang diwakili oleh pemilihan Donald Trump sebagai presiden. Gelombang neoisme nasional ini memiliki dampak politik utama. Banyak yang berkomentar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tidak hanya Amerika Serikat tetapi juga banyak negara demokratis liberal lainnya yang beralih dari landasan liberal yang lama menjadi lebih otoriter, populis, dan neonasionalis. Yang keenam, globalis dan anti-global. Meskipun ada banyak kesepakatan tentang signifikan analisis globalisasi, termasuk urutan politik dan ekonomi, ada sedikit kesepakatan tentang apa yang dilakukan. Perdebatan tentang dampaknya terpolarisasi. Agak sederhana simpulis adalah global, bagus atau buruk. Satu kelompok, mari kita panggil mereka global. Tujuannya adalah untuk mengatasi efektif mulfaset ekonomi, perkembangan sosial politik, lingkungan gender, dan hak asasi manusia, keprihatinan dan ketidakadilan. Singkatnya, globalisme memahami bahwa dunia memiliki banyak masalah dan percaya bahwa cara terbaik untuk mengatasinya adalah melalui kerjasama internasional dan transnasional dengan keterlibatan yang signifikan dan terus-menerus oleh sejumlah entitas subnasional dan organisasi akar rumput secara kolektif terdiri dari masyarakat sipil tradisional yang kuat. Yang berikutnya, perang budaya dan neonasionalisme. Perang budaya tahun 2020-an memiliki akar mereka pada tahun 1980-an. Pada saat itu, hak Kristen berusaha untuk membuat sebab-sebab tertentu dalam beberapa masalah kebijakan domestik dengan neo-konservatif sekuler. Fokusnya adalah kebebasan mereka yang tidak diduga ditekan karena pengaruh sekuler. Yang pertama, perang dan budaya Kristen. Diamond menyoroti aliansi hak Kristen dengan Partai Republik, mengidentifikasikan strategi pengorganisasian organisasi nasional yang kuat seperti fokus pada keluarga dan koalisasi Kristen. Akhirnya berlian meneliti bagaimana rubrik nilai keluarga digunakan oleh hak Kristen untuk menanamkan keyakinan mereka terhadap diskusi lokal dan nasional. Yang kedua, perang budaya dan sekularisasi. Presiden Trump berusaha semangat pemilihannya pada tahun 2016 ke gabungan dukungan nasional Kristen putih yang secara ideolog mendominasi Republik Partai dan konservatif sekuler putih pada tahun 2020. Saat pemilihan presiden mulai mendekati, Partai Republik tersebut memberikan presiden dan mayoritas Senat.
Yang berikutnya, perang budaya dan penurunan agama sipil. Perang budaya mengembangkan dan gagasan konsekual yang sama dalam sipil menurun menulis 3 dekade yang lalu. Perang budaya dan neonasionalisme. Dari tahun 1980-an, agama adalah fokus perjuangan publik atas arahan moral dan etis yang tepat untuk Amerika. Secara umum, tahun 1980-an dan 1990-an adalah saat penyusunan dan pembagian masyarakat di Amerika Serikat karena negara tersebut tergelincir oleh ketidaknyamanan risiko ekonomi, politik, dan budaya yang mendalam. Neonasisme dan imigrasi. Meskipun jelas bahwa retorika anti-muslim merupakan komponen penting dari pandangan dunianya, tidak jumlah keseluruhan prasangka. Aspek penting dari daya tarik Donald Trump untuk jutaan orang Amerika di pemilihan tahun 2016 dan tahun 2020 adalah klaimnya bahwa dia akan sangat membiayai imigrasi ilegal ke Amerika dan orang-orang dari negara-negara yang implisit dan tidak akan menjadi wisma warga negara Amerika Serikat. Sementara di Amerika, pendekatan Donald Trump terhadap imigrasi hampir sama kecil, tidak melihatnya sebagai orang yang tidak diinginkan, terutama jika imigran berasal dari negara anyuman. Di beberapa negara Eropa ada pendekatan yang berbeda. Alih-alih berusaha menarik perhatian prasangka neonasionalis, di Jerman kekurangan Bank Angela Merkel sehubungan dengan krisis imigrasi tahun 2015 menunjukkan pendekatan yang berbeda.